yang termasuk membatalkan keislaman adalah tarkus shalah, meninggalkan sholat 5 waktu. Orang meninggalkan sholat 5 waktu. Meninggalkan sholat 5 waktu itu batal Islamnya. Dengan nas Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma para sahabat. Al-Quran, Allah mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 11, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Bila mereka taubat daripada kemusyrikannya, mereka mendirikan salat dan mereka menunaikan zakat, maka mereka itu ikhwan, saudara-saudara kalian di dalam agama ini. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan orang disebut ikhwan fiddin, syaratnya 3. Pertama, bertobat daripada kemusyrikan. Kedua, mendirikan salat. Ketiga, menunaikan zakat. Tentunya bagi orang yang sudah punya kewajiban zakat. Sedangkan suatu hukum bila dikaitkan dengan beberapa hal, beberapa syarat, maka hukum tersebut tidak terpenuhi kecuali dengan terpenuhinya seluruh syarat tersebut. Hukum di sini apa? Islam, ukhuwah Islamiyah. Di syaratnya apa? 3. Tauhid, salat, zakat. Keislaman ini tidak diraih kecuali dengan 3-tiganya. Andai kata salah satunya tidak terpenuhi, seperti orang salat, zakat, tapi tidak bertauhid, ikhwan fiddin bukan? Bukan. Orang yang salat, zakat, tapi tidak meninggalkan kemusyrikan, bukan ikhwan fiddin, bukan saudara satu agama. Kalau bukan saudara, ya berarti orang kafir. Kemudian juga dalil yang berikutnya dari As-Sunnah tentang salat ini adalah hadis Sahih Muslim. Rasul mengatakan, bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus shalah. Antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran itu adalah meninggalkan salat. Jadi tidak ada penghalang antara diri seseorang dengan kemusyrikan atau kekafiran kecuali meninggalkan salat. Artinya kalau orang meninggalkan salat 5 waktu berarti telah jatuh dalam kekafiran atau kemusyrikan. Juga hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasul mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Batas antara kita dengan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkannya maka telah kafir. Juga dalam hadis yang lain Rasul menjelaskan bahwa orang yang meninggalkan salat akan dibangkitkan bersama Fir'aun, bersama Haman, Qarun, dan Ubay ibnu Khalaf. 4 macam orang ini adalah semuanya tokoh kekafiran zaman dahulu. Fir'aun kita tahu, Haman pejabat Fir'aun, Qarun konglomerat zaman Fir'aun, Ubay ibnu Khalaf pengusaha zaman Rasulullah, orang kafir. Ini orang yang meninggalkan salat 5 waktu karena sibuk dengan kekuasaannya itu bersama Fir'aun. Orang meninggalkan salat karena sibuk dengan jabatannya berarti bersama Haman. Orang yang meninggalkan salat karena sibuk dengan hartanya berarti bersama Qarun. Orang yang sibuk dengan usahanya, dengan niaganya berarti bersama Ubay ibnu Khalaf. Ini semua tokoh kafir. Juga asar Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, tidak ada bagian sedikit pun di dalam Islam ini bagi orang yang meninggalkan salat. Tidak ada bagian sedikit pun. Orang yang tidak memiliki bagian sedikit pun di dalam Islam tidak lain adalah orang kafir. Kalau orang muslim, seburuk-buruknya orang muslim, sebejatnya orang muslim, kalau dia masih muslim, masih punya tauhid, masih memiliki bagian di dalam Islam ini. Tapi kalau orang yang orang kafir, walaupun dia banyak berbuat baik kepada sesama, tapi dia kafir terhadap ajaran Allah, dia tidak meninggalkan kemusyrikan, tidak memiliki bagian sedikit pun di dalam Islam ini. Maksudnya bagian konsekuensi sebagai orang muslim tidak ada. Kemudian juga
para sahabat sepakat orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Terjadinya perselisihan tentang hukum orang yang meninggalkan sholat hanyalah terjadi setelah zaman atba'ut tabi'in. Orang-orang setelah apa? Tabi'in. Kalau para sahabat, para tabi'in sepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat itu adalah orang kafir. Jadi orang yang meninggalkan sholat, orang yang bertauhid, asalnya dia bertauhid, berarti mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Terus habis masuk Islam itu dia nggak pernah sholat, tidak pernah sholat, berarti sudah kembali ke dalam kekafiran aja, karena batal Islam. Ya, kalau orang sudah batal Islamnya apa? Ya konsekuensi keislaman pun apa? Lepas. Itu kaitan dengan masalah meninggalkan sholat. Dan zaman sekarang ini banyak sekali orang sudah batal tauhidnya juga di samping itu meninggalkan apa? Meninggalkan sholat. Sehingga apa? Kekafiran orang yang meninggalkan sholat di samping dengan orang yang di samping meninggalkan sholat juga dia melakukan kemusyrikan tentunya berbeda. Jadi orang kafir itu tidak setingkat, sebagaimana orang muslim tidak satu tingkat. Orang muslim keimanannya bertingkat-tingkat. Begitu juga orang kafir kekafirannya bertingkat-tingkat. Makanya semakin orang dahsyat kekafirannya semakin dilipatkan azabnya. Orang yang menjadi tokoh dalam kekafiran tidak sama dengan orang yang kekafirannya hanya sifatnya pribadi. Kalau tokoh kan memberikan contoh, mengajak orang kepada kekafiran. Kalau orang yang kekafiran sifatnya pribadi, buat diri dia saja. Tapi kedua-duanya tetap disebut orang kafir.